Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Naditusada, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 7, dosen pengaku Ibu Eka Putri SPD MPDE. Pada kesempatan hari ini, saya diberikan tugas ujian tengah semester untuk mengisi soal-soal di bawah ini. Nah, di sini nomor 1 ada mengapa pengelolaan pendidikan penting diperhatikan, permasalahan apa saja yang jadi perhatian dalam pengelolaan pendidikan dan bagaimana pengelolaan pendidikan yang dinamis tersebut. Manajemen pendidikan itu sangat penting diperlukan untuk membina dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan sekolah. Dalam pengembangan bakat dan kreativitas harusnya bertolak dari karakteristik keberbakatan dan juga kreativitas yang perlu dioptimalkan pada peserta didik yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Manajemen pendidik yang mampu memobilisasi segala sumber daya pendidikan sangat diperlukan untuk mencapai sebuah pendidikan yang berkualitas. Nah, di sini ada jelaskan 8 standar acuan pendidikan yang dan apa yang dimaksud dengan MBS. Yang pertama di sini ada standar isi. Standar isi mencakup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulus minimal untuk jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua di sini ada standar kompetensi lulus. Pedoman penilaian dalam ketentuan kelulusan peserta didik menggunakan standar kompetensi lulus untuk satuan pendidikan dasar menengah. Yang ketiga di sini ada standar proses pendidikan. Dalam melaksanakan pembelajaran, pada suatu pendidikan dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk aktif berpartisipasi. Yang keempat di sini ada standar sarana dan prasarana. Semua satuan pendidikan harus dilengkapi dengan sarana pendidikan, seperti media pendidikan, peralatan pendidikan, buku, dan sumber lainnya, perabot, dan pelengkap lainnya. Nah, yang kelima di sini ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan itu mencakup 3, yaitu standar pengelolaan oleh suatu pendidikan, pemerintah, dan pengelolaan oleh pemerintahan. Nah, di sini ada standar pembiayaan pendidikan. Beberapa hal yang termasuk di dalam standar pembiayaan pendidikan adalah investasi, biaya operasi, biaya personal. Dan di sini ada biaya investasi satuan pendidikan mencakup biaya pengadaan, prasarana, dan sarana pendidikan. Yang ketiga di sini ada biaya operasi. Satuan pendidikan mencakup gaji, tenaga pendidik, peralatan pendidik. Dan terakhir di sini ada biaya personal, mencakup biaya pendidikan yang harus dibayar peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar. Standar penilaian pendidik. Yang ketujuh di sini ada standar penilaian pendidik. Beberapa hal yang termasuk di dalam standar pendidik, diantaranya hasil belajar peserta didik, nilai hasil belajar oleh satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar pemerintah. Yang kedelapan di sini ada standar pendidik dan tenaga pendidik. Tenaga pendidik atau guru harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetisi sebagai agen pembelajaran sehat, rohani, dan jasmani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, untuk manajemen berbasis sekolah adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengembalian keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau mencapai tujuan sekolah. Nah, soal nomor 3 di sini ada perbedaan pengelolaan pembelajaran dalam pengelolaan kelas, mengapa dibutuhkan pengelolaan kelas, dan seperti apakah pengelolaan kelas baik menurut saudara. Jawabannya itu pengelolaan pembelajaran adalah seorang guru memakai metode untuk menjelaskan kepada peserta didik, sedangkan pengelolaan kelas berarti mengkondisikan kelas untuk menciptakan pembelajaran
yang efektif dan efisien. Karena untuk menciptakan kelas yang kondusif saat pembelajaran berlangsung dan tidak menjadikan peserta didik bosan dengan materi yang disajikan, yang diajarkan. Untuk suasana kelas yang menyenangkan sangat mempengaruhi dinamika proses belajar mengajar para siswa di zaman now. Pun perlu luas agar kegairahan dan situasi pengajaran ini berefektif positif kepada mereka dengan cara melakukan age breaking dengan membuat perencanaan pembelajaran yang terakhir mempersiapkan kondisi ruang yang nyaman. Yang keempat, nomor soal 4 di sini, apakah yang dimaksud dengan pengelolaan pendidikan dan bagaimana cara mengembangkan minat peserta didik? Jelaskan. Untuk pengelolaan peserta didik adalah merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dimulai dari masuknya peserta didik sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau lembaga. Cara mengembangkan minat peserta didik yaitu dengan membangun kecerdasan, membangunkan kecerdikan, dan membangun kemandirian. Nah, soal nomor 5 di sini menurut saudara, mengapa dibutuhkan revisi atau perubahan atau pengembangan kurikulum? Dan siapa saja yang harus terlibat dan menyusun kurikulum? Nah, jawabannya karena perbaikan kurikulum Indonesia terjadi sudah sangat banyak, yang mana membawa dampak kepada mutu pendidikan Indonesia. Memperbaiki kurikulum ini sendiri dilaksanakan agar terciptanya suatu pengeluaran atau hasil yang sangat efektif, yang mana pastinya dengan adanya perubahan kurikulum dari tahun ke tahun yang dilalui oleh bangsa Indonesia ini sendiri sangatlah dapat menjadi pembelajaran demi terciptanya perbaikan kurikulum yang optimal dan sesuai dengan perubahan perkembangan teknologi di era sekarang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.